Tugu Pahlawan didirikan pada 10 November 1951 dan diresmikan pada 10 November 1952. Tujuannya untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bung Karno pernah berpesan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Masih ingatkah Bolo dengan peristiwa besar yang terjadi di kota Surabaya pasca kemerdekaan Republik Indonesia? Kala itu Belanda bersama sekutu ingin kembali menguasai Indonesia. Namun semangat arek-arek Surabaya berhasil mengusir penjajah dari Surabaya. Hari ini saya akan mengajak Bolo untuk kembali mengingat peristiwa besar yang terjadi di kota Surabaya. Bersama saya Dedi Irawan, hari ini kita akan sehari di Tugu Pahlawan, kota Surabaya. Monumen ini berbentuk paku terbalik atau juga dikenal sebagai bentuk lingga. Filosofinya adalah agar penjajah tidak berani menginjakkan kakinya kembali ke Indonesia. Ketika masuk, Bolo akan disambut dengan berbagai macam pilar bertuliskan kalimat-kalimat pengobar semangat seperti Merdeka atau Mati dan Once and Forever the Indonesia Republic. Monumen Tugu Pahlawan memiliki 10 lengkungan, 11 ruas, dan ketinggian 45 ya. Angka-angka ini bukan tanpa alasan Bolo, melainkan sebagai pengingat akan peristiwa besar yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 bulan 11 tahun 1945 atau peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 10 November 1945 di mana Belanda dan sekutu mencoba untuk kembali menguasai Indonesia. Selamat datang, Mas. Oh, nggih, matur suwun. Di Tugu Pahlawan. Dengan siapa ini, Cak? Dengan saya Cak Data. Jenengan Cak siapa? Cak Dedi. Cak Dedi. Cak Mau Data apa? di sini adalah sebagai Saya pemandu di museum. pemandu museum. Nah, kebetulan kali ini, Cak, hari ini saya mau ngajak Bolo di rumah untuk melihat apa saja yang ada di Tugu Pahlawan dan juga koleksi-koleksi yang ada di dalam museum. Wah. Lek jare wong Surabaya Cak. Apa itu, Cak? Jan tewepak temen. Tuh, Pak, ini tepak banget, apalagi kalau saya kesini dipandu langsung sama pemandu wisatanya. Aman, Ya wes, Cak, katik suwen. Langsung meraku ae. Jos, yuk monggo. Ayo, Bolo. Tugu Pahlawan merupakan sebuah monumen hidup yang bercerita tentang keberanian dan semangat heroik masyarakat Surabaya dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah sikap yang patut diteladani di tengah masyarakat yang terus tergerus sikap individualistis ya Bolo. Wah, hawane pas iki, Cak, yo. Cocok. Gak panas. Gak panas, Gak udan. gak hujan. Wah, seger banget ya Cak Data di sini ya. Enak. Banyak tanaman penghijauan, apalagi itu tuh pusat perhatiannya Monumen Tugu Pahlawan. Kalau lihat dari bentuknya ini bentuk seperti paku terbalik ya. Cak Data? Kayak paku terbalik, betul. Apa itu filosofinya? Filosofinya adalah paku terbalik itu tajam, terus melambangkan ketajaman arek-arek Surabaya. Oh, wanita pokoknya. Wanita los gak rewel. Iya, itu ya. Terus bisa dijelaskan nggak Cak Data? Ya. Ini Tugu Pahlawan ini arealnya ada sampai berapa luas? Areal ini semuanya totalnya sampai 2,5 hektar. Terdiri dari Lapangan, jadi area parkir, lapangan, kemudian museumnya sendiri. museum sendiri. Nah, kalau yang tadi saya masuk itu ada kayak pilar-pilar yang
ada tulisannya merdeka atau mati, rawe-rawe rantas, segala macam. Malang Putung. Nah, itu sebenarnya memang bangunan aslinya seperti itu atau dulu ada bekas bangunan yang seperti ini? Ya enggak ya. Ini yang tadi itu replika, menirukan bekas gedung yang pernah di Dulu sini. ini bekas gedung apa? Belum ada. Ini dulu bekasnya Ken Petai. Ken Petai. Heeh. Apa itu Ken Petai? Itu markasnya tentara Jepang. Markas tentara Jepang. Oke, jadi dulu markas tentara Jepang, Di sini. tempat persenjataan ya kalau nggak salah ya. Nyimpan senjata, tempatnya tentara-tentaranya ini semua ngelumpuhin. Oh, jadi waktu itu langsung diambil alih sama area Surabaya. Bener. Oke, ayo tak mau itu. Saya mau tanya-tanya lebih banyak lagi, kita sambil keliling ya, Cak. Pengen tahu kan? Pengen Langsung tahu aja, pastinya. Boleh ikutin terus yuk. Selain pilar pengobar semangat, terdapat beberapa patung yang berada di sebelah kiri Tugu Pahlawan. Sebelum masuk ke dalam museum, patung-patung ini adalah beberapa tokoh penting di Surabaya seperti Gubernur Suryo, Dul Arnowo, dan pastinya Bung Tomo. Ini patung apa ya? Tidak tahu apa. Gubernur Suryo, gubernur pertama di Jawa Timur. Selain Gubernur Suryo ada patung siapa lagi Pak? Di sini. Dul Arnowo, wali kota Surabaya yang pertama. Patung Gubernur Suryo, Patungnya Dul Arnowo, wali kota Surabaya pertama setelah kemerdekaan. Dan juga beliau ini kadang-kadang sebagai penggagas dari Tugu Pahlawan. Wah, yaitu untuk yang harus sampai Di Jawa. highlight lagi. Sebelah sana kelihatannya seperti aja patung lagi. Ada Bung Tomo. Patung Bung Tomo. Wah, ini patung Bung Tomo ya. Kebanggaan nih Kebanggaan anak-anak Surabaya. Jadi peristiwa 10 November tahun 45 itu yang bisa menggerakkan area-area Surabaya. Bung Tomo. Dan di sini ada satu koleksinya Bung Tomo. Iya, yang khas. Yang khas. Mobilnya beliau sendiri. Wah, ayo dilihat dulu. Didelok, ayo monggo. Ya, ya. Boleh kita lihat mobilnya Bung Tomo. Cak. Yuk. Cak, halo. Balik. Wah, ini ya Cak, mobilnya Bung Tomo ya. Iki mobil Bung Tomo. Mobilnya Bung Tomo. Wih, apik platnya ya. 1708 Agustus 1708. Jadi ini Bolo, ini merupakan salah satu koleksi yang bisa dibilang masih muda ya di sini masih ya. tinggal bulan muda. Masih muda ya. Jadi Karena di sampai sini di museum ini tahun 2010 masih berusia 10 tahun. masih 10 tahun. Jadi ini mobil dinasnya Bung Tomo. Selama waktu itu menjabat sebagai Sebagai menteri. Jadi kalau yang belum pernah lihat mobilnya Bung Tomo, nah bisa langsung main-main ke Tugu Pahlawan. Ini kita sudah dekat dengan, itu museumnya udah deket ya? Pintu masuk museum. Nah, Bolo, kita sudah deket sama museum 10 November, udah deket pintu masuknya. Tadi kita udah keliling-keliling di area luar, di monumen Tugu Pahlawan, lihat ada pilar-pilar nilai sejarahnya juga, lihat ada beberapa patung. Dan sekarang kita mau explore lebih banyak lagi seperti apa aja yang ada di dalam Museum 10 November. Tetap di Sehari di. Ayo Cak, kita langsung masuk ke sana. Monggo. Museum ini mulai dibangun pada 10 November 1991 dengan luas 1.366 meter persegi pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah di areal kompleks Tugu Pahlawan. Museum ini diresmikan oleh Presiden RI yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada 19 Februari tahun 2000. Kita sudah sampai di Museum 10 November. Nah, Bolo, saat ini sudah di Museum 10 November, tepatnya di dekat pintu masuk. Di sini ada prasasti peresmiannya ya, Cak ya. Betul. Diresmikan tanggal 19 Februari Tahun 2000. Kalau mau masuk, Kan pakai dulu. loket dulu. Beli tiket. Beli tiket dulu ya. Sini. Tuku tiket dhisik ya, Bolo. Harganya, harganya murah. Cuma Murah meriah bersahabat. Kok iso cuma 5.000 Loh. murah ya, Bolo. Lah, tapi Pak,
Nah, ojo lali. Kalau ke museum 10 November, tuku tiket sih. Kita masuk, kita lihat apa saja koleksi yang ada di dalam. Ya, monggo. Lepaskan bebanmu, kejarlah mimpimu. Kami di sini untuk mendukungmu. Kita masuk di zona 1 Zona ya, Kak, 1 ya. di Museum November. Ini adalah zona proklamasi. Jadi ini tuh intinya zona ini menerangkan bahwa Surabaya itu dulu proklamasinya dibacakan dalam dua bahasa. Dua bahasa? Dua Bahasa bahasa. Indonesia? Salah. Loh, bahasa apa, Cak? Kira-kira apa? Bahasa Jawa kayaknya. Bener, Jawa karo basa Madura. Tujuannya apa itu? Ngecoh Jepang supaya nggak paham pesan yang disampaikan. Kayak gitu. Terus koleksi di belakang ini adalah Ada mesin ketik kuno, ada kamera kuno juga, sama ada tas medis yang terbuat dari kulit sapi asli. kalender. Format zaman dulu tahun 45. Jadi inti dari zona pertama itu pada saat masa proklamasi dulu di Surabaya ini pakai dua bahasa. Ini lagi ero loh aku bola ya. Jauh-jauh sampean ya lagi ero juga. Kita ke zona 2, kita lihat ada apa saja di situ. Ayo. Koleksi yang cukup mencolok di lantai 1 adalah benda-benda peninggalan Bung Tomo, termasuk radio jadul miliknya. Di sini Bolo juga bisa mendengarkan rekaman asli pidato sang pahlawan saat peristiwa 10 November 1945. Ya, sekarang ini ada di zona kedua. Zona kedua, Bolo ini di zona kedua adalah zona Bung Tomo. Bung Tomo. Jadi di sini kelihatannya ada tulisan-tulisan ini adalah Ini adalah narasi. naskah narasi dari pidato Bung Tomo yang berkobar-kobar mengobarkan semangatnya arek Surabaya. Tak pilih Jawa ya. Bayang no. Ya apa kak? Terbakar perjuangan arek Surabaya. Ini penggambaran situasi kala itu. mungkin Betul, ya, jadi Kak, ya. ini arek Surabaya berkumpul dari semua suku, ono sing Madura, dari semua kalangan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang suster untuk mendengarkan beliau pidato. Coba dirungokno suaranya kayak apa ya. Tinggal pencet tombol kita bisa dengar Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia
ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Cak, halo. Balik. Piye perasaan nih? Aku iso terbawa suasana cak bayangno zaman 45 itu kayak ngono yo ya. Begitulah semangat juangnya arek Surabaya melawan sekutu Surabaya. Jadi bener-bener ya Bolo, aku mek ngrungokno suara saiki tok ae iso bayangno lho. Apalagi zaman segitu ya. Rasakan semangatnya Bung Tomo langsung. Kak gelem dijajah mana rek? Betul. Tidak yo. Oke Cak, setelah dari sini kita kemana lagi? Kita ada sebuah ruangan yang namanya diorama elektronik. Apa itu? Nah, itu adalah ruang film yang menyimpan film dokumenter tentang pertempuran di Surabaya. Wah, ini pasti tidak bisa dilewatkan yang kayak gini. Harus. Langsung aja Cak, mana tempatnya? Buri mana? Nah, buriku di mana? Ayo ke sana ya Bolo. Yuk. Ayo. Selain melihat koleksi benda-benda bersejarah, di Museum 10 November juga terdapat diorama elektronik yang menayangkan video dokumentasi saat Belanda dan sekutu memasuki Surabaya. Kematian Jenderal AWS Malabi semakin membuat Inggris naik pitam terhadap Indonesia. Akhirnya pihak Inggris mengeluarkan sebuah ultimatum yang memerintahkan bangsa Indonesia agar menyerah saja pada tanggal 10 November 1945. Namun arek-arek Surabaya memilih untuk melawan hingga terjadi pertempuran selama 21 hari di Surabaya yang mengobarkan api perlawanan di kota-kota lainnya. Di lantai 1 juga bisa dilihat benda-benda peninggalan Residen Sudirman, Ruslan Abdul Ghani, HR Muhammad Mangun di Projo yang merupakan pahlawan Surabaya di masa revolusi 1945, serta ada spot modern yang menayangkan ilustrasi beberapa desain Tugu Pahlawan yang pernah diajukan namun ditolak oleh Presiden Soekarno. Naik ke lantai 2, Bolo akan disambut berbagai koleksi senjata yang digunakan selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kembali lagi di Sehari di dan masih di Museum 10 November yang berada di Komplek Monumen Tugu Pahlawan Surabaya.
Naik ke lantai 2, Bolo akan disambut berbagai koleksi senjata yang digunakan selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selain senjata yang digunakan arek-arek Surabaya, ada juga barang hasil rampasan milik sekutu. Semuanya dipamerkan rapi di zona pertempuran 10 November 1945. Data. Yes. Kalau lihat di lantai 2 ini koleksinya kan banyak sekali ya. Sabrek. Ini terbagi dari berapa jenis barang? Jadi kita ada jenis dokumen, kemudian senjata Ya. pastinya, sama perlengkapan pribadi tentara. Di belakang ini adalah koleksi-koleksi senjata. Ini senjata hasil rampasan dari Inggris. Inggris ya. Ini Inggris. Dan ini semua asli otentik. Oke. Kalau ngomongin soal keaslian koleksi, Yes. nah ini ada tim khusus nggak yang menelisik bagaimana keaslian atau nilai sejarah suatu benda yang dikoleksi di sini? Ada. Jadi di museum kami ini kita memiliki kurator untuk menilai apakah benda ini cukup memiliki nilai sejarah atau tidak. Dan kita cocokkan ini tahunnya apakah relevan dengan tahun peristiwa di Surabaya. Jadi itu yang kita seleksi, mulai tahunnya, jenis senjata dan asal dari ini. Kalau perawatannya ini rumit atau enggak sih sebenarnya? Cukup mudah sebenarnya karena senjata ini kita cukup bersihkan saja dengan minyak senjata rutin. Seenggaknya biar tetap bagus dan tidak kusam. Di lantai 2 juga terdapat diorama statis yang memberikan gambaran tentang bagaimana mencengkamnya suasana kota Surabaya pasca kemerdekaan kala itu. Beberapa bangunan cagar budaya yang masih bisa kita jumpai saat ini menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam melawan Belanda dan sekutunya. Bolo juga bisa melihat koleksi laskar rakyat, foto-foto perjuangan, hingga diorama statis di lantai ini. Pantang dilewatkan terutama bagi kalian yang mengaku sebagai pecandu wisata bernuansa sejarah. Cak, jadi Cak. ada foto-foto pejuang-pejuang dari Surabaya. Foto pejuang Surabaya ya. Biar kenal. Biar kenal. Nah, Bolo kalau mau kenal pahlawan-pahlawan yang ada di Surabaya ini langsung aja di Museum 10 November ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, Cak. Yes. Kalau kita lihat tadi ya, ini kan koleksinya banyak. Banyak. Sedangkan harga tiket masuk cuma 5.000. 5.000 bisa nggak itu untuk meng-cover semua pembiayaan perawatan dan segala macamnya? Istimewa. Jadi memang kami ini perawatan, kemudian personal itu kita dari APBD Pemkot Surabaya. Karena memang perhatian dari pemerintah kota yang sangat besar untuk menjaga Betul. Sejarah gitu kisah agar tentang Surabaya sendiri. terus ya. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau jam operasional sendiri museum dari hari apa? Itu yang penting tuh. Kita buka setiap hari tanpa libur. Tanggal Nggak ada merah liburnya? nggak ada kita. Tutup semuanya. Berarti namanya nggak tahu ya, Cak ya? Wah, jangan tanya. Itu bukanya mulai pagi. Hah? Dari jam? Jam 8 sampai jam 4 sore untuk hari Senin sampai Jumat. Dan weekend itu kita buka lebih pagi. Dari jam? Jam 7 pagi sudah buka kita. Dari jam 10 pagi sampai jam 4. Jam 4 sore. Nampak. Dan bolo-bolo bisa lihat film di museum kami itu hari Minggu sesuai jadwal mulai jam 8 pagi sampai paling siang itu jam 12 siang. Oh, kalau hari biasa itu hanya untuk rombongan, tapi kalau minggu ditayangin terus ya? Ada jadwalnya mulai ya? Mulai 8 sampai jam 12 siang. Jadi kalau minggu mainnya jangan ke mall, kali-kali ke Museum 10 November biar kita terus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Jas merah. Jas merah, Jangan jangan sekali-sekali sekali merupakan sejarah. Oke, Cak. Matur suwun, terima kasih banyak. nedo nerimo Cak Dedi. Saya sudah dikasih informasi banyak hari ini, sudah diperkenalkan semua koleksi yang ada di Museum 10 November, filosofi yang terkandung di Monumen Tugu Pahlawan ini pastinya untuk informasi juga untuk bola-bola itu di rumah. Betul. Begitu saya langsung pamit juga. Kita Oh, ke mana pintu keluarnya? Kita ke bawah turun Oke. ke pintu keluar langsung. Boleh. Yuk, silakan. Aku ingin kamu bisa menghadapi segalanya. Bolo, akhirnya kita sudah sampai di akhir acara. Setelah seharian tadi, kita sudah berkeliling Monumen Tugu Pahlawan dan juga melihat banyak sekali koleksi yang ada di Museum 10 November.
Dari Museum 2 November ini kita semakin bisa menghayati bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu artinya ini giliran kita sebagai generasi muda untuk melanjutkan perjuangan mereka, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif apapun profesi dan latar belakang kita. Jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah NKRI. Yang pasti NKRI harga mati merdeka. Jangan lupa tonton terus hari ini hanya di Are TV, TV ini are-are. Dadah. Indonesia bisa. Yang ku dengar maju tak gentar, yang ku lihat raga yang pudar, jiwa yang buyar, semangat hambar, kapal ini tak siap berlayar. Takut bukanlah alasan, mundur bukanlah pilihan, bangkit buat perubahan, ombak tinggi tak jadi halangan. Ayo, 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 Indonesia